Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Riki Ristanto. Gimana kabarnya, Mas-mas dan Mbak-mbak? Semoga dalam kondisi pandemi ini, Mas-mas dan Mbak-mbak semua dalam kondisi yang sehat dan semangat untuk belajar, ya. Oke, kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah materi, di mana materi ini saya beri tema tentang yaitu konsep dasar kewirausahaan. Tema konsep dasar kewirausahaan ini adalah tema pertama pembuka yang diharapkan setelah materi ini disampaikan, kemudian Anda pahami. Nah, harapannya adalah sama-sama semua itu tahu, paham eh, apa itu kewirausahaan. Kenapa harus kita belajar tentang kewirausahaan? Apa untungnya perawat jadi wirausahawan dan sebagainya itu, ya. Jadi harapannya materi ini uh, sampai tonton sampai habis, sampai dengarkan, kemudian sampai resapi, dan nanti semoga dengan materi ini Anda mendapatkan gambaran perspektif tentang kewirausahaan itu sendiri. Oke, ini ya mungkin alasan saya kumpulkan beberapa alasan-alasan kenapa sih eh, kita itu perawat kok eh, belajar perlu belajar tentang kewirausahaan. Nah, apa untungnya bagi kita seorang perawat yang belajar kewirausahaan? Nah, ini alasan-alasan kenapa kita perlu belajar ya tentang kewirausahaan. Nah, ini kenyataan yang terjadi di masyarakat, bahwasannya yang pertama, lulusan perawat ya, katakanlah di Jawa Timur lah, itu satu tahun itu jumlahnya sangat banyak, bahkan bisa sampai ribuan, baik itu dari Poltekkes, dari Stikes, kemudian dari universitas. Ya, kalau ditotal semua itu ya 1 tahun itu banyak perawat baru yang diluluskan, ya. Namun dalam kenyataannya jumlah perawat yang lulus ini dengan jumlah lowongan pekerjaan yang ada, yang ditawarkan, nah itu tidak berimbang, ya, tidak berimbang. Artinya ya banyak banyak yang lulus, sedangkan lowongan sendiri itu ya, apalagi untuk lowongan fresh graduate ya, zaman-zaman sekarang itu kayaknya banyak perusahaan yang atau perusahaan atau rumah sakit atau yang apapun lah yang berkaitan dengan kesehatan itu jarang, bukan jarang ya, misalnya tidak sedikit dari mereka ketika mau merekrut pegawai baru itu ada persyaratan menginginkan bahwa pegawai baru tersebut harus punya pengalaman terlebih dahulu. Nah, ini tentu tidak menguntungkan bagi fresh graduate ya. Fresh graduate, perawat yang baru lulus, yang mungkin modal utamanya hanya ijazah ya, dan mungkin beberapa sertifikat workshop dan sebagainya lah, itu tidak tentu menjadi situasi yang tidak menguntungkan bagi mereka ketika banyak rumah sakit, banyak perusahaan atau banyak tempat pekerjaan yang berkaitan dengan kesehatan meminta lulusan atau meminta calon pekerja itu harus memiliki eh, pengalaman pekerjaan sebelumnya, ya. Nah, itu. Nah, kemudian dengan adanya ketidakseimbangan antara lowongan dan jumlah lulusan, kemudian itu akan berdampak jumlah pengangguran, ya, pengangguran yang terjadi itu akan menjadi meningkat, ya. Jadi kebanyakan stok perawat tapi pekerjaannya sedikit. Jadi mereka banyak yang nganggur. Nah, potensi pengangguran-pengangguran besar ini disinyalir menjadi suatu kaitan yang erat dengan peningkatan kriminalitas. Dalam ilmu sosiologi sudah banyak ahli menjelaskan bahwa ketika uh,
orang tersebut tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki yang akibatnya berdampak pada tidak memiliki pemasukan keuangan ya. Padahal dalam kehidupan sehari-harinya dia juga butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh hiburan dan sebagainya, butuh pulsa, butuh kuota ya, dan semuanya itu akan didapat ketika mereka punya uang ya, ketika mereka punya uang sedangkan dia sendiri tidak bekerja dan tidak ada pemasukan. Maka kecenderungan orang-orang seperti itu yang memiliki pengangguran maka akan terdesak, dan mungkin ada yang tidak sedikit ya akhirnya tergiur untuk mengambil jalan-jalan pintas, dan jalan pintas ini tentunya ya tidak jauh dari dunia kriminalitas ya. Maka dari itu supaya dampak-dampak tersebut itu tidak terjadi, maka kita harus mempunyai pemikiran solusi apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi kondisi tersebut. Dan salah satu solusi itu adalah kita harus menciptakan lapangan pekerjaan untuk diri kita sendiri, yaitu kita harus menjadi wirausahawan ya. Jadi menciptakan pekerjaan yang kita ciptakan sendiri, keuntungannya untuk kita yang bekerja kita. Syukur-syukur nanti kalau sudah besar maka lapangan pekerjaan kita yang ciptakan awalnya untuk diri kita sendiri itu juga bisa dimanfaatkan atau dirasakan oleh orang lain. Jadi orang lain juga ikut merasakan kemanfaatan dari penciptaan lapangan pekerjaan yang kita lakukan sendiri tadi. Oke. Nah, pada kali ini materi konsep dasar kewirausahaan itu nanti ada beberapa subtema yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang pengertian dari kewirausahaan itu sendiri, kemudian kita akan membahas tentang filosofi ya, filosofi dari sebuah kewirausahaan. Terus kemudian kita akan belajar tentang apa sih modal utama untuk bisa menjadi seorang wirausahawan itu ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah kita akan membahas jenis-jenis kewirausahaan yang ada. Nah itu nanti kita mau milih yang mana ya, mau milih yang mana, nah nanti bisa didengar dan dipahami dari jenis-jenis kewirausahaan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah unsur apa sih yang harus kita punya sebelum kita benar-benar ingin terjun ke dunia kewirausahaan. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas manfaat-manfaat apa yang kita bisa dapatkan ketika kita bisa melakukan kegiatan yang disebut dengan kewirausahaan. Oke, kita lanjut saja ke materi pertama tentang pengertian ya. Apa sih wirausahaan? Kewirausahaan itu apa? Nah, kewirausahaan itu secara ini ya, bisa secara kalimat atau secara keilmuan kata itu ternyata wirausahawan itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah wira dan yang kedua adalah usaha. Nah, secara arti wira itu adalah berani dan usaha itu adalah diartikan sebagai daya upaya. Sehingga wirausaha itu secara pengertian kata itu bisa diartikan sebagai keberanian seseorang ya untuk melihat dan menilai ya, melihat atau mengasesmen atau mendapatkan ide atau dan setelah itu menilai adanya sebuah peluang bisnis ya. Peluang bisnis di sini berarti ada peluang untuk terciptanya suatu pekerjaan. Nah, keberanian untuk mengambil tindakan yang tepat dalam rangka meraih kesuksesan finansial. Nah, di sini yang dimaksud wirausahaan itu adalah keberanian seseorang ya, setelah dia mempelajari, menganalisa, oh ternyata di situ ada sebuah peluang usaha yang bisa saya lakukan, dan kalau itu saya lakukan maka akan berdampak pada saya bisa mendapatkan keuntungan atau kesuksesan finansial dari usaha yang saya lakukan tadi. Nah itu secara pengertian secara kata-kata ya. Kemudian ada pengertian lain yang mengartikan bahwa wirausaha itu adalah
kemampuan dalam menciptakan nilai, ya, menciptakan nilai yang tadinya mungkin dianggap tidak bermanfaat menjadi bermanfaat, itu ya, yang tadinya mungkin dianggap biasa, ya, kemudian dengan keahlian dia akan merubah yang tadinya biasa menjadi luar biasa, ya, kemudian yang tadinya sulit menjadi mudah dan sebagainya. Nah, itu adalah kemampuan dalam menciptakan nilai tambah barang atau jasa melalui proses pengolahan sumber daya dengan cara-cara baru yang berbeda. Ya, misalnya menterlibatkan teknologi, ya, misalnya sekarang saya ngajar yang tadinya dengan klasikal, ya, berhadapan-hadapan karena ada satu masalah sehingga adanya wabah yang tidak memperkenankan kita untuk berkumpul dalam jumlah besar dalam satu ruangan, sehingga kita memberikan sentuhan teknologi dalam pembelajaran. Nah, ini yang yang manfaat pembelajaran tetap tersampai, tapi ada solusi, ya, dengan sentuhan teknologi. Ya. Kemudian adanya penemuan pengetahuan ilmiah. Jadi menambah nilai barang atau nilai jasa itu dengan cara memberikan sentuhan pengetahuan ilmiah, ya. Misalnya contoh, kalau dulu kita merawat luka cukup dengan obat salep terus ditutup kasa, ya, kasanya ya itu saja. Tapi zaman sekarang dengan adanya pengetahuan yang baru, ternyata sudah ditemukan macam-macam alat rawat luka yang itu menyesuaikan dengan kondisi luka yang kita hadapi. Misalnya lukanya itu pes, ada banyak nanah dan sebagainya, maka penutup lukanya ada sendiri yang cocok. Kemudian lukanya itu sudah bagus, sudah muncul granulasi, maka ada sendiri penutup lukanya atau wound dressingnya ada sendiri. Nah, itu merupakan contoh-contoh menambah nilai tambah barang atau jasa yang dilakukan dengan cara sentuhan pengetahuan ilmiah, ya. Kemudian yang terakhir itu menciptakan nilai tambah barang dan jasa melalui proses perbaikan produk barang dan jasa. Nah, kalau perbaikan produk barang dan jasa ini awalnya mungkin jadi kita tahu bahwa orang menciptakan produk hingga sampai ketemu yang paling ideal itu tentunya melewati tahapan-tahapan yang mungkin dulu produk itu sangat sederhana. Kemudian dianalisa, setelah digunakan, dianalisa ternyata ketemu kekurangan, ketemu kelemahan dari produk tersebut, kemudian diperbaiki produk tersebut, kelemahannya dikurangi, kelemahannya diperbaiki, dan terciptalah produk baru, dan itu akan menjadi nilai tambah tersendiri. Bisa saja secara harga produk baru yang kelemahannya sudah di atas ini nilainya menjadi lebih mahal dari sebelumnya, ya. Terus kemudian kemanfaatannya juga menjadi lebih banyak, kemudian penggunaannya jauh lebih simpel dan sebagainya. Itu salah satu cara-cara dalam kita melakukan wirausahawan, ya. Oke, ini contoh-contoh, ya. Contoh-contoh yang lama mungkin ini satu contoh di mana dulu kita melakukan rawat luka metodenya seperti ini, ya, hanya satu kasanya sama dari itu saja, dan sekarang sudah macam-macam, ya, macam-macam penutup luka dan macam-macam namanya, ini juga macam-macam harganya. Nah, ini satu contoh produk jasa, barang jasa yang kita tingkatkan, ya, kita tingkatkan dengan cara menambah kemanfaatan dari barang jasa itu. Contoh yang kedua, misalnya contohnya ini dulu, ini alat sunat zaman dulu, ya. Jadi alat-alat seperti ini, nah sekarang diperbaiki dengan metode smart clamp seperti ini. Nah, itu satu contoh meningkatkan dengan teknologi. Nah, kalau dulu kita injeksi mungkin dengan jarum, ya. Ini contoh ketiga. Banyak orang yang mungkin fobia dengan jarum, maka sekarang sudah tercipta alat injeksi tanpa jarum. Nah, mereka-mereka yang fobia itu bisa tetap diinjeksi, ya, tanpa ada rasa ketakutan yang berlebihan.
dengan tanpa menggunakan jarum, cukup ditembakkan seperti ini. Nah, ini contoh-contoh usaha-usaha orang lain yang menambah nilai barang dan jasa atau memperbaiki nilai barang dan jasa menjadi lebih simpel, lebih efektif, lebih efisien, dan kesemuanya itu akan menghasilkan finansial ya. Jadi harganya orang akan lebih senang, lebih lebih cepat sembuh, kemudian lebih efektif dalam memperbaiki atau menyelesaikan masalah. Nah, tapi di satu sisi keuntungan bagi pemilik usaha yaitu mendapatkan nilai tambah sebuah finansial ya. Oke, ini pengertian ketiga, di mana wirausaha adalah merupakan milik setiap orang, siapapun ya. Jadi di sini tidak ada batasan, mau usia ya. Kita tahu usia ada banyak di luar negeri itu yang usianya masih muda, masih kecil, ya, ternyata dia seorang CEO dari sebuah perusahaan, itu juga ada ya di internet yang mereka sangat viral sekali. Nah, kemudian itu milik setiap orang, apapun profesinya, mau itu sebagai perawat, mau itu sebagai petani, karyawan. Nah, tentu kita sudah banyak melihat di YouTube itu ya, banyak yang mereka sukses, petani sukses dengan cara pertanian modern, peternak sukses dengan cara metode peternakan modern. Nah, mereka tidak punya lahan tapi bisa bercocok tanam. Nah, itu sekarang sudah banyak sekali ya. Nah, kemudian milik siapa aja itu adalah milik orang yang bisa berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Jadi syarat utama menjadi seorang wirausahawan itu adalah dia harus mempunyai kemampuan berpikir kreatif, berpikir yang mungkin ada orang yang menganggap sebagai pemikiran out of the box. Jadi memiliki solusi-solusi yang mungkin orang lain enggan untuk memikirkannya. Jadi dia harus bekerja keras berpikir kira-kira solusinya apa untuk permasalahan tersebut dan usaha apa yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu adalah berpikiran kreatif. Kemudian inovatif itu ada inovasi, hal-hal baru yang tercipta dari pemikiran kreatif tadi. Jadi ada produk baru kayak tadi ya, ada penutup luka baru yang disesuaikan dengan kondisi lukanya, ada mungkin alat sunat yang baru ya, ada cutter, ada smart clamp, ada macam-macam itu, ring itu ya. Nah, ada kemudian inovasi-inovasi ini dikembangkan dan dirupakan dalam bentuk alat, barang atau jasa, dan kesemuanya itu nanti kalau misalnya bisa terjual dan sebagainya tentu akan mendapatkan finansialnya. Jadi syaratnya menjadi wirausahawan itu adalah mempunyai kemampuan berpikir kreatif dan mampu untuk bertindak secara inovatif ya. Inovatif di sini harusnya jauh lebih bagus, jadi lebih simpel, lebih cepat, kemudian hasilnya juga lebih bagus, lebih baik dari cara-cara sebelumnya ya. Oke, saya yakin di teman-teman sampean semua yang mahasiswa juga sudah banyak ya yang melakukan usaha, yang sudah melakukan pemikiran kreatif, inovatif dan sebagainya. Misalnya contoh yang paling sederhana, mungkin di kelas Anda ada yang jualan pulsa. Ya, kita tahu bahwa pulsa itu dibutuhkan oleh banyak orang. Saya yakin hampir setiap mahasiswa itu punya HP. HP nggak akan mungkin bisa hidup kalau nggak bisa dipakai kalau tidak ada pulsanya. Nah, maka ada yang kreatif untuk jualan pulsa di kelas. Ada yang kreatif lagi jualan online gitu ya. Ada yang kreatif lagi misalnya jual jasa. Saya bisa bikin software, saya bisa bikin web. Nah, itu mereka akan atau saya bisa membuat video editing, saya bisa melakukan tindakan apapun lah yang sifatnya ini ya, usaha kreatif dan inovatif. Nah, sebagai contoh mungkin di dosen-dosen kita juga sudah banyak yang melakukan ya. Misalnya contoh ada dosen yang usahanya madu, ya jual beli madu.
ada yang punya klinik, saya sendiri juga punya klinik, kemudian saya juga melayani tindakan keperawatan sederhana, misalnya kalau di tempat klinik saya melayani tentang rawat luka, kemudian pasang kateter, kemudian pasang infus, kemudian tentu pemeriksaan, membantu pemeriksaan lain, misalnya gula darah, kemudian nebulizer dan sebagainya. Itu satu contoh yang secara nyata yang ada beberapa dosen juga melakukannya. Ya. Nah, ini filosofinya. Filosofi dari sebuah kewirausahaan itu adalah bahwa orang sukses itu selalu punya kelebihan satu cara. Jadi orang sukses itu saking kreatifnya itu mereka akan berupaya untuk menemukan sebuah pemikiran, konsep solusi yang mungkin orang lain tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jadi dia menemukan gagasan, ide dan sebagainya untuk menyelesaikan permasalahan yang hadapi. Dan orang gagal adalah selalu kelebihan satu alasan, itu filosofinya. Jadi orang gagal itu sudah ya punya ini ya punya alasan-alasan tertentu sehingga dia mungkin tidak mau melakukan sesuatu untuk mengatasi atau memberikan solusi, tapi kan itu didasarkan karena alasan tertentu ya. Nah, orang sukses itu selalu memiliki satu kelebihan, selalu ingin mencari apa solusi yang bisa kita lakukan, apa yang usaha yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut ya. Nah, ini yang penjabarannya di bawah, yaitu orang sukses mengetahui apa yang tidak diketahui orang-orang gagal ya. Orang sukses selalu melakukan apa yang tidak mau dilakukan oleh orang yang gagal, dan orang sukses adalah selalu menerapkan prinsip sukses yang hanya dilakukan oleh segelintir orang saja. Jadi mereka punya tekad, mereka punya pemikiran, mereka punya inovasi, dan mereka tujukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Nah, ini tadi saya simpulkan bahwa modal utama menjadi wirausahawan adalah yaitu ya mempunyai pola pemikiran yang kreatif dan inovatif. Ini penting. Jadi banyak cara untuk menumbuhkan pemikiran kreatif dan inovatif ya. Jadi misalnya ada dulu dikenal dengan metode ATM. ATM itu adalah amati ya. Amati dulu, kemudian tiru dan kemudian modifikasi. Jadi itu prinsip-prinsip dari usahawan. Mungkin ada beberapa banyak usahawan yang mengawalinya dengan cara seperti itu. Jadi mengamati produk tertentu, mengamati jasa tertentu, kemudian tiru untuk dilakukan di lain tempat, kemudian modifikasi. Modifikasi ini adalah memperbaiki setiap kekurangan-kekurangan dari metode yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi itu satu contoh untuk menumbuhkan semangat berpikir kreatif dan inovatif ya. Nah, dua ini yang menjadi modal utama dari seorang wirausahawan ya. Nah, ini contoh-contoh bentuk ini ya, inovasi. Jadi yang mungkin yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan, ini misalnya contoh ada orang yang memanfaatkan ampas kopi yang mungkin menurut kita itu ya mau dibuat apa ya, mungkin ya dibuang saja. Nah, tapi ternyata ada orang yang memanfaatkan ampas kopi ini menjadi sebuah lukisan dan hasilnya juga bagus. Nah, dan kalau dijual itu juga laku dan akhirnya mendapatkan keuntungan finansial. Ada juga yang memanfaatkan botol bekas gitu ya, seperti contoh seperti ini. Itu ada botol bekas yang dimanfaatkan menjadi dompet. Nah, itu adalah pemikiran-pemikiran inovatif yang mungkin bisa ditemukan di luar ya. Ada juga yang memanfaatkan daun kering sebagai media melukis ya, itu contoh. Nah, ini contoh-contoh yang saking kreatifnya seorang, saking inovatifnya, sehingga mereka bisa menghasilkan produk, menghasilkan jasa yang mungkin selama ini kita tidak pernah terpikirkan sebelumnya, dan ternyata juga hasilnya bagus ya, hasilnya bagus, dijual pun punya harga yang mahal, dan tentu itu kalau dilakukan terus akan mendatangkan sebuah keuntungan finansial
yang pada akhirnya adalah akan memperbaiki kondisi kehidupan kita sebelumnya. Nah, ini contoh juga misalnya di bidang kesehatan ya, ini pernah kelas ini kalian membuat bidang usaha yang diberi nama miners. Nah, di sini adalah ini apa dulu idenya adalah melalui aplikasi ini kita ingin menghubungkan antara orang yang membutuhkan bantuan tindakan keperawatan dengan perawat. Jadi ini model aplikasinya. Di sini di miners ini adalah ada pilihan-pilihan tindakan yang mungkin kita bisa berikan, misalnya kateter, NGT, rawat luka, infus, pemberian nutrisi, personal hygiene ya, nebulizer, pemberian obat, cek lab sederhana, fisioterapi dan sebagainya. Jadi ini satu contoh mungkin penggunaan teknologi dalam memecahkan permasalahan di mana ada demand kebutuhan perawat, di satu sisi ada banyak perawat yang mungkin membutuhkan pekerjaan. Jadi ini contoh bentuk aplikasi. Nah, ini kalau misalnya terlaksana dengan bagus, saya yakin bisa mendatangkan keuntungan finansial yang cukup lumayan ini. Oke, mungkin ini ada video ya, video silakan nanti ditonton. Di sini dia bukan perawat, tapi justru memanfaatkan atau memberdayakan perawat-perawat yang ada ya. Jadi bisa disimak ya. Anak muda yang satu ini sekalipun hanya lulusan SMA, tapi dia pantang menyerah pemirsa. Jadi dengan tekad memperbaiki perekonomian demi sang ibu, ia pun mendirikan usaha layanan penyaluran perawat dan home care. Nah, dengan usahanya ini, ia berhasil menaungi ratusan perawat dengan omset jutaan rupiah. Lalu siapakah narasumber saya hari ini? Saya Rolando Sambuaga, inilah People and Inspiration bersama Triwibowo. Mimpi bangkit dari kemiskinan dan membahagiakan ibu ternyata berpengaruh besar bagi pemuda ini. Walau cuma lulusan SMA, ia nekat mendirikan usaha jasa penyaluran perawat. Berkat kerja keras dan kegigihannya, kini perusahaannya telah menyalurkan ribuan perawat dan beromset ratusan juta rupiah. Halo. Halo. Mas Bowo, ini tempatnya di mana nih? Aduh, lurus aja terus. Nanti di depan itu ada palang namanya Insan Medika. Terus nanti ada pagar putih ya. Itu yang pagar putih? Pagar putih, pokoknya pagar putih di kiri jalan. Ini udah nyampe berarti? Lihat itu sini. Wah, ini dia nih orangnya. Apa kabar? Baik, Waduh, luar biasa. Panas banget Jakarta hari ini. Iya. Pakai jas lagi. Oke, Bo. Oh, jadi ini Insan Medika. Ini kantornya. Ya, kantornya di sini. Tapi sebelum kita ngobrol di dalam, nih kayaknya lagi ada tamu juga, kita ngobrol di sini dulu. Oke, ya. Bowo. Jadi kan ini Anda mendirikan layanan jasa ini untuk menyalurkan perawat dan juga home care berbasis aplikasi, ya kan? Ini awalnya kepikiran untuk bikin usaha ini seperti apa dulu? Oke, jadi dulu awalnya sebelum Insan Medika berdiri tahun 2010 kami punya yang namanya kursus caregiver atau kursus asisten perawat. Karena waktu itu demand yang sangat tinggi sekali dan kita ada di daerah, jadi saya berpikiran bagaimana saya bisa mendayakan orang-orang yang ada di daerah ini bisa kerja di Jakarta. Dan saya berpikir, wah, kalau customer-nya di Jakarta sedangkan tenaganya di daerah, ini gimana cara memasarinya? Makanya saya harus mendigitalkan. Jadi dari situ mulai kami membuat website. Jadi kita bikin website, terus kita promosikan website kami. Dan tahun 2015 baru kami merintis aplikasi untuk home care. Jadi Anda awalnya karena kepikiran seperti itu, akhirnya berniat juga untuk memberdayakan orang-orang yang lulusan SMA ya? Ya, lulusan khususnya SMK Kesehatan. Khususnya SMK Kesehatan. Dan masih sangat muda sekali, saya tadi hampir nggak percaya ternyata orangnya ini masih muda banget, sudah punya usaha seperti ini dan memiliki hati yang sangat mulia, luar biasa. Ya, saya baca juga ini, Anda ini kan lulusan SMA, ya.
lulusan SMA, tapi Anda nih masih muda, sudah punya visi yang begitu kuat. Ini belajar dari mana? Apalagi memulai usaha seperti ini kan nggak mudah ya, nggak punya background juga sebagai di dunia kesehatan gitu. Nah, Anda belajar dari mana waktu itu? Oke, jadi saya terinspirasi dengan ibu saya. Karena ibu saya dulu itu mama saya, jadi dia punya dulu dia babysitter. Terus kemudian tahun 96 dia jadi penyalur babysitter. Dan dari situ saya belajar dari bagaimana dia mengelola kursus babysitternya, dan itu menginspirasi saya. Karena ibu saya selalu mengatakan sukses itu bukan seberapa banyak uang yang kamu punya, tapi sukses itu berapa besar hidupmu berdampak buat orang banyak. Itu yang saya terima dari ibu saya, dan dari situ yang menginspirasi saya, kayaknya saya suatu saat harus memiliki usaha atau bisnis yang seperti yang orang tua saya lakukan waktu itu. Jadi artinya tidak hanya menguntungkan pribadi, tapi juga bisa membawa dampak bagi banyak orang. Betul. Dan kebetulan selain dari orang tua saya yang menginspirasi saya memang dari SMA saya suka dengan entrepreneurship. Jadi saya dari kelas 1 SMA, kelas 2 SMA saya sering ikut seminar. Siapa yang waktu itu ngeracunin Anda untuk jadi entrepreneur? Jadi tahun 2006 atau 2007 secara tidak sengaja saya nemu selebaran itu seminar tentang cara gila jadi pengusaha. Cara gila jadi pengusaha dan cara gila jadi pengusaha. Betul, ya? dan dari situlah otak saya tercuci. Saya ketemu dengan almarhum Bob Sadino, saya mengikuti seminar beliau, dan di situ beliau menekankan ngapain kuliah, kalau usah kuliah pinter-pinter, kalau mau jadi pengusaha langsung aja jadi pengusaha. Dan saya makan mentah-mentah. Akhirnya pada tahun 2008-2009 ketika saya lulus SMA, saya mengambil sebuah keputusan yang luar biasa. Jadi keputusan yang dilema juga waktu itu, antara kuliah atau saya terjun ke bisnis usaha. Tapi kalau saya mau terjun ke usaha, saya nggak tahu usaha apa. Kalau saya usaha nekat dong waktu itu ya? Ya, kalau saya usaha seperti orang tua saya belum pintar gitu. Akhirnya, oke, saya memutuskan saya kerja dulu aja. Saya ikut orang dulu, saya pergi ke Bali. Jadi satu tahun di Bali. Ngapain waktu itu kerja juga? Ya, saya melamar kerja di berbagai tempat, kalau nggak salah 21 tempat. Oh iya. Saya ngalami, dan terakhir saya kerja di sebuah mall di Bali, namanya Bali Galleria, di sebuah toko buku. SPB? Ya, SPB. 2010. Sales Promotion Point. 2010 akhir saya resign, saya mengundurkan diri dengan baik-baik. Akhirnya saya nggak mau jadi kayak gini, terus saya harus pulang aja. Dari situ saya balik, saya pulang ke rumah, dan saya ditanya sama ibu saya, kamu mau jadi apa gitu? Saya jawab, saya mau jadi pengusaha, dan saya udah mantapin jadi pengusaha. Nah dari situ saya saya mau bikin seperti ini, tetapi dengan level yang lebih tinggi lagi. Dan dari situlah saya mulai, saya ke Jember, saya survei sendiri, saya cari tempat, saya promosi ke SMP, dan di situ awal saya mendirikan kursus caregiver sebelum Insan Medica berdiri. Oh, jadi awalnya kayak gitu ya. Wow, keren sekali pemirsa, dan ini kita masih mau ngobrol banyak lagi bersama Tri Wibowo, tapi kalau di sini kayaknya agak anget ya. Mendingan kita masuk ke dalam kali, kita sambil lihat kantornya seperti apa, oke? Yuk, tetaplah di People and Inspiration, kami segera kembali. Oke, yuk kita masuk, Mas. Oke, itu tadi video tentang kesuksesan seseorang yang dia bukan perawat tapi justru memberdayakan perawat-perawat yang ada ya, dan sangat banyak tadi perawat yang diceritakan bahwa sudah sampai ribuan orang perawat yang bekerja sama dengan dia. Nah, itu satu contoh bentuk suatu kreativitas dan inovasi dalam bidang kesehatan. Bahkan jadi gini, kreatif dan inovatif itu milik siapa saja. Tadi sudah saya ceritakan bahwa milik siapa saja. Jadi ya siapa yang mau berpikir kreatif dan inovatif, ya dia akan mendapatkan atau memenangkan sebuah kewirausahaan tadi itu. Jadi contohnya ini tadi, dia bukan seorang perawat tapi dia memiliki pengalaman. Dari pengalaman itu tersebut kemudian dia berpikir kreatif dan menciptakan sebuah peluang usaha sendiri, dan ternyata hingga sampai saat ini
dia sudah memberdayakan ribuan perawat untuk bekerja sama dengan dia. Ya, oke. Nah, kita ke step berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis entrepreneurship. Di mana di sini ada 3 ya, yaitu yang pertama necessity entrepreneurship, yaitu menjadi wirausahawan karena terpaksa atau desakan kebutuhan hidup. Jadi apalagi kalau di zaman sekarang ya, banyak di masa-masa pandemi ini banyak perusahaan yang bahkan ada beberapa rumah sakit yang kolaps ya, karena tadi itu banyak perusahaan-perusahaan kolaps sehingga mereka memutuskan untuk mem-PHK karyawannya ya, sehingga karyawan yang ter-PHK ini kan tidak mendapatkan finansial kembali ya, tidak bisa bekerja, kemudian tidak ada pendapatan, sedangkan kebutuhan setiap hari itu pasti ada ya, makan minum tadi itu. Nah, sehingga dia akhirnya berusaha untuk melakukan pekerjaan yang tujuannya adalah bagaimana untuk mempertahankan kehidupan dengan mencari pekerjaan atau menciptakan pekerjaan sendiri. Nah, itu yang disebut dengan necessity entrepreneurship ya. Terus kemudian ada replikatif entrepreneurship. Replikatif ini meniru usaha orang lain yang sudah kategorinya sukses. Nah, kita ingin ikut. Jadi seperti prinsip ATM tadi, amati dan tiru. Nah, yang kedua ini adalah yang meniru, yang disebut dengan replikatif entrepreneurship. Jadi kita ikut-ikut aja, niru aja ya, niru bagaimana caranya, kemudian kita tiru plek ya. Jadi kemudian kita terapkan di tempat yang lain atau di tempat yang berbeda. Itu yang disebut dengan replikatif entrepreneurship. Misalnya contoh, ada yang sukses dengan jual pulsa, maka kita ikut-ikutan jual pulsa tapi di tempat lain. Itu contoh replikatif entrepreneurship. Yang terakhir adalah bentuk yang ketiga ya, disebut dengan inovatif entrepreneurship. Jadi di sini menjadi wirausaha karena dengan modal inovatif atau berpikir kreatif dalam melihat peluang. Jadi dia membuat usaha yang berbeda. Jadi kalau dilihat dari tadi prinsip ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi lah, dia sudah dalam kategori modifikasi. Jadi ada proses inovatif, ada proses berpikir kreatif dalam melakukan usahanya. Jadi dia mungkin melakukan usaha yang mungkin agak mirip dengan orang lain, tapi dia lebih bagus mungkin barangnya, lebih simpel caranya. Nah, itu lebih mengena usahanya itu lebih bagus daripada yang dimiliki orang lain. Jadi ada proses modifikasi dari usahanya dibandingkan dengan milik orang lain ya. Jadi di sini dia memperbaiki kelemahan dari milik orang lain atau memperbaiki dari kelemahan usaha yang sebelumnya yang sudah ada, kemudian meningkatkan mutunya, kemudian mungkin meningkatkan kualitasnya dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan inovatif entrepreneurship. Oke, di sini ada untuk yang berikutnya ini unsur kewirausahaan, di mana ada 4 ya. Jadi 4 modal atau 4 yang harus dimiliki sebelum terjun untuk menjadi seorang wirausahaan. Yang pertama adalah skill. Skill itu keahlian atau keterampilan. Nah, di sini satu khusus untuk alumni perawat ya. Ini skill sudah diajarkan di perkuliahan. Jadi itu satu modal penting yang sudah Anda miliki ketika kuliah dan mengambil jurusan keperawatan. Skill-skill itu misalnya skill dalam melakukan tindakan pasang kateter, itu juga bisa sebagai modal untuk menjadi wirausahaan kesehatan di tempat tinggal Anda sendiri. Skill injeksi, skill mengatur diet, kemudian skill farmasi, skill dan lain-lain ya. Nah, itu masih banyak. Kemudian yang kedua adalah punya pengetahuan atau knowledge. Nah, knowledge di sini adalah pengetahuan untuk melakukan sesuatu
tindakan yang tindakan-tindakan inovatif tadi. Ya, jadi untuk di sini sampean sudah memilikinya selama belajar dan bersekolah di Supraun. Dua modal utama skill dan knowledge ini sudah diberikan. Jadi skillnya itu misalnya keterampilan pemeriksaan penyakit tertentu, lah knowledge-nya tentang penyakit tertentu tersebut. Jadi skill dan knowledge ini sudah diberikan selama masa perkuliahan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah authority, artinya adalah otoritas atau kemandirian. Nah, di sini yang dimaksud adalah Anda punya kemandirian dalam berusaha. Jadi punya kreativitas itu bersumber dari pemikiran Anda sendiri. Jadi pemikiran kita sendiri, kira-kira apa ya solusi yang bisa saya lakukan dengan dasar skill dan pengetahuan yang sudah saya miliki. Jadi di unsur kewirausahaan itu perlu adanya authority. Jadi punya misalnya kita solusi itu hadir dari pemikiran kita sendiri. Yang terakhir adalah yang tidak kalah penting adalah komitmen, ya. Komitmen di sini adalah keseriusan untuk menjalankan, keseriusan untuk membesarkan usaha yang kita sudah kerjakan, keseriusan untuk mempertahankan usaha yang sudah kita pilih. Nah itu, jadi keseriusan ini nanti wujudnya macam-macam ya. Misalnya kita selalu disiplin untuk mengerjakannya. Misalnya kita ada usaha klinik, lah keseriusan ini adalah bagaimana menjaga klinik ini tetap stabil ya, tetap dikenal, kemudian tetap terus bisa melayani dengan dari hari ke hari itu menjadi ada peningkatan kualitas pelayanannya. Nah itu membutuhkan komitmen. Jadi kalau empat unsur kewirausahaan ini sudah anda penuhi, maka saya yakin Anda mungkin akan menjadi orang yang siap untuk menjadi wirausahawan baru, ya. Nah, yang terakhir adalah manfaat, ya. Apa sih manfaat kalau misalnya kita sudah berhasil menjadi wirausahawan baru? Yang pertama ya bagi kita sendiri ya kita mendapatkan kepuasan, kemudian mendapatkan sumber penghasilan yang tentunya itu akan menjadi sesuatu rasa yang lebih ini ya, yang lebih dibandingkan dengan seseorang yang mungkin mendapat penghasilan dari bergantung bekerja di tempat lain. Nah, itu akan menjadikan satu motivasi tersendiri ketika Saman bisa menciptakan satu pekerjaan dan pekerjaan itu menghasilkan penghasilan tanpa harus bergantung dengan orang lain. Nah, terus yang kedua adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kalau misalnya di awal kewirausahaan ya mungkin menciptakan lapangan pekerjaan untuk diri kita sendiri. Ya, syukur-syukur ternyata setelah dikembangkan, setelah menjadi besar kayak seperti di video tadi, maka dia akan memberikan kemanfaatan yang lebih untuk kesuksesan orang lain. Nah, itu akan rasa bahagianya itu akan menjadi lebih banyak lagi, ya. Jadi kita bisa memberikan pekerjaan pada orang lain, kita bisa memberikan sumber finansial pada orang lain. Nah, itu akan menjadikan kebahagiaan tersendiri bagi diri kita sendiri sebagai pencipta lapangan pekerjaan tersebut. Yang terakhir yaitu ya jelas semakin banyak wirausahawan baru yang muncul di suatu negara, maka tentunya akan memperkuat ekonomi nasional, ya. Jadi misalnya contoh di Singapura ya, Singapura itu negaranya kecil, kemudian ya bahkan kalah besar dengan Kabupaten Malang ya, tapi di sana cukup maju dan kualitasnya sudah diakui ya, banyak negara yang mengakui dari kualitas yang dihasilkan dari negara Singapura, karena di sana mereka banyak wirausahawan baru yang hidup di sana ya, padahal di negara sana biaya hidup aja cukup mahal ya, tapi mereka banyak yang bertempat tinggal di sana dan mereka berusaha menjadi wirausahawan sukses, pebisnis sukses, sehingga negaranya walaupun kecil Singapura maka tapi cukup maju ya,
maju, bahkan masuk kategori negara yang sudah maju. Oke, saya rasa mungkin materi dari saya sudah cukup sekian. Saya berharap materi ini bisa memberikan manfaat dan memberikan perspektif secara inspiratif pada mbak-mbak dan mas-mas semua. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.